wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabila Ainur Farah dari kelas 3 JPG SD dengan NIM 202033152. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Irfai Fatkhur Rahman SPD MPD. Langsung saja soal pertama. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi pertama, keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, dan kurangnya ketelitian dalam menulis. Kesalahan penulisan ejaan yang sering kita jumpai di sekitar lingkungan adalah kata praktek. Kata praktek menurut KBBI dan PUEBI itu adalah kata tidak baku, sedangkan kata baku dari praktek adalah praktik menggunakan I, tidak menggunakan E. 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung adalah: pertama, tulisan. Kutipan langsung selalu meletakkan penulisnya di awal kalimat. Setelah itu, panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris yang kemudian inti gagasan atau ide pokok tulisan diapit dengan 2 tanda petik. Tanda petik tersebut berisi kutipan langsung, sedangkan dalam kutipan tidak langsung hal tersebut tidak perlu dilakukan. Kedua, kalimat. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Ketiga, struktur tulisan. Kutipan langsung biasanya digunakan dalam menulis untuk menjelaskan sesuatu, misalnya definisi tentang kata-kata yang umumnya terjadi. Sedangkan dalam kutipan tidak langsung biasanya digunakan oleh penulis untuk memperkuat gagasan atau ide yang kita usulkan. 4. Kemudahan. Kutipan langsung terasa lebih mudah digunakan karena kutipan langsung tidak memerlukan perubahan redaksi atau sama persis. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung, proses perubahan redaksi perlu untuk dilakukan agar tulisan yang dibuat tidak dianggap plagiarisme. 5. Kepanjangan. Kutipan langsung biasanya lebih panjang dan kutipan tidak langsung biasanya lebih pendek. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi merupakan sebuah karya sastra yang diabadikan oleh penulis dan berisikan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Contohnya adalah biografi dari Bapak B.J. Habibie. Bibliografi adalah daftar pusaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku yang meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran buku, dan ISBN. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam adalah kata yang menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contohnya adalah jarak tempuh antara Jakarta-Bandung menggunakan kereta api adalah sekitar 2 jam. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, rapat akan dimulai pada pukul 10 WIB. Nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa pada hakikatnya adalah seperangkat bunyi bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia yang dapat digunakan dan dipahami oleh sesama manusia. Kemudian, bahasa bermakna merupakan kata atau morfem pada dasarnya yang telah memiliki makna. Namun, jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa.
Hubungan antara bunyi dan referennya atau benda bersifat arbitrer atau mana suka. Artinya, tidak ada hubungan antara referen dan bunyi yang digunakan. Contohnya, pada bahasa Indonesia, meja menggunakan bahasa Indonesia meja. Sedangkan pada bahasa Inggris, meja berbahasa Inggris table. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Soal nomor 7. Apa perbedaan makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Perbedaan penggunaan tanda baca titik 2 dengan tanda baca titik koma adalah: tanda baca titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 5. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Sedangkan tanda baca titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Dan 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf konsonan adalah huruf yang digunakan untuk melambangkan fonem konsonan atau sering disebut sebagai huruf mati. Kesalahan yang sering terjadi pada penulisan huruf konsonan ini adalah sering terjadi kesalahan posisi atau peletakan huruf konsonan tersebut di posisi awal, tengah, dan akhir. Dan huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Kesalahan penulisan huruf vokal biasanya ditemui pada bahasa Jawa. Bahasa Jawa, A biasanya dibaca dengan O, misalnya seperti arto. Dalam bahasa Jawa, arto dituliskan sebagai arta. Ini terjadi perbedaan antara pelafalan bahasa Jawa dengan huruf vokal yang ditimbulkan. Demikian jawaban-jawaban UTS yang telah saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.